Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah. Ada yang sangat ingin bertemu dengan kamu. Siapakah dia? Apa tujuannya? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke? Kita akan cek untuk energi seseorang yang sangat ingin bertemu dengan kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini yang akan datang kepada kamu, bertemu dengan kamu, dia adalah soulmate kamu. Jika ada nih seseorang yang ingin bertemu dengan kamu, terus dia ingin berkomitmen, ya yakinlah, dia adalah soulmate kamu ya. Tapi kalau dia datang kepada kamu, tidak membicarakan tentang komitmen, ya bisa jadi dia mungkin ingin dekat dulu dengan kamu, atau dia ingin mengenal kamu lebih dekat juga gitu ya. Intinya mengenal lah satu sama lain, sehingga nantinya ya bisa jadi akan ketahuan kita soulmate apa enggak gitu ya. Intinya ada seseorang nantinya yang mungkin akan bertemu dengan kamu karena ada rasa yang dimiliki, tapi dia belum tahu apakah kamu itu soulmate atau tidak. Namun setelah terjadi satu hubungan antara kamu dengan dia, barulah sadar dia adalah soulmate kamu atau kamu adalah soulmate dia. Ya, semoga ya. Karena di awalnya ini dia kayak ngerasa ada soul connection yang benar-benar membuat dia itu kayak merindu, ya, kepikiran, pengen ketemu, ya, bisa jadi ya. Oke, dan siapa lagi yang ingin bertemu dengan kamu? Ini ada seseorang yang mungkin yang sudah menjadi masa lalu ya. Karena di sini aku melihat ada sabotase. Ada seseorang yang mungkin sudah mensabotase hubungan kamu dengan pasangan kamu, membuat kamu dengan dia terpisah. Tapi ternyata mungkin saja dia sudah sadar kalau hubungan kita dulunya itu disabotase. Ada pengkhianat dulunya, atau ada orang-orang yang akan menghancurkan hubungan kamu dengan dia, sehingga akhirnya terjadi seperti ini. Mungkin saja semua terungkap. Ya, dia mengungkap kalau hubungan kita terjadi seperti ini itu akibat atau ulah dari seseorang yang mungkin iri sama kita, tidak suka hubungan kita ya. Dan akhirnya dia datang lagi ke kamu karena mungkin saja dia merasa kamu adalah soulmate dia. Ya, kalau udah soulmate, kalau kita sudah punya hubungan yang kuat gitu ya, apapun yang terjadi, dimanapun kamu berada, atau kamu sudah terpisah sekalipun ya, itu akan bertemu lagi. Jadi jangan takut. Jangan takut nantinya, oh aku sudah putus sama dia, oh dia sudah berkhianat, dia sudah menduakan aku, menghadirkan orang ketiga. Ya biarkan aja dulu itu terjadi. Karena mau ngapain, kamu mau berbuat apa, itu sudah terjadi. Ya yang bisa kamu lakukan adalah biarkan saja. Sekarang bagaimana cara kamu menata hidup kamu, menata diri kamu, agar kamu nantinya terlihat layak di mata mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata ya karena kamu juga soulmate dia, dia akan kembali ke kamu gitu loh ya. Oke. Karena di sini juga ada gear with a snake ya. Charm are used, enable bundaris. Ada seseorang mungkin di sini yang merupakan mungkin orang ketiga di antara hubungan kamu dengan dia. Hadir nih seseorang yang akan mengganggu ya, atau bisa dikatakan ini terhubung atau terkoneksi dengan sabotase atau sinkron dengan sabotase ya. Dengan kartu ini, di mana seseorang ini ternyata hanya menghancurkan hidup kamu. Ini ada racun di sini. Ular ini kan beracun. Kalau digigit ini berbisa. Jadi ada seseorang yang ingin bertemu dengan kamu yang mungkin saja ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Ya, dia mungkin akan menjadi penggoda. Dia akan menjadi seseorang yang mungkin baik di mata siapapun ya. Ternyata dia punya tujuan tertentu gitu loh. Ingin bertemu dengan kamu, mungkin saja dia adalah lawan jenis kamu. Ya mungkin ingin membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu hancur ya. Anggaplah mungkin dia menjadi orang ketiga nantinya, yaitu ya dia akan menjalin hubungan dengan kamu gitu loh. Atau sebaliknya, ternyata ya tujuan dia ini tidak baik begitu ya. Oke. Nah, jika ini terjadi ya mungkin saja
kamu akhirnya berkonflik atau apa, tapi pada akhirnya jika soulmate kamu akan bertemu lagi ya. Tenang saja, jangan khawatir ya. Di sini kamu akan mendengarkan ataupun mendapatkan kabar baik atau kabar yang mengejutkan. Mungkin tentang seseorang, ini juga ada transformasi. Seseorang yang sudah meninggalkan kamu itu ternyata ya dia sudah berubah. Mungkin dia sudah sadar kalau dia itu mungkin dikuasai oleh energi negatif, dikuasai oleh ular berbisa gitu ya. Sehingga akhirnya dia sadar hanya kamu yang bisa membuat dia itu bahagia. Dan akhirnya dia kembali ke kamu, dia bertemu dengan kamu, dia sangat ingin memeluk kamu di sini. Oke, ada kabar ini, intinya ada perubahan, ada kabar baik yang akan kamu dengar dan ini cukup mengejutkan bagi kamu. Kamu tidak menyangka dia sudah bisa berubah. Walaupun terkadang dulunya kamu sakit banget sudah diperlakukan seperti itu, tapi ternyata ya perubahan itu terjadi. Karena antara kamu dengan dia mungkin soulmate. Oke. Apalagi yang akan terbaca? Nah, ada juga sih beberapa dari dia ingin ketemu dengan kamu. Ini karena gairah, karena melihat kamu, pesona kamu, karisma kamu, mungkin karena melihat body kamu, ya. Karena kamu itu sangat begitu menggiurkan begitu ya. Karena ini ada titik party, ada hubungan segitiga. Mungkinkah seseorang ini sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya suami, ternyata dia menginginkan kamu. Karena apa? Menjadi pelampiasan dia, atau membuat dia merasa bergairah, atau merasa puas ya. Karena apa yang dia dapatkan dari pasangannya, tidak didapatkan dari kamu gitu loh. Makanya dia merasa kamu itu bisa membuat dia bahagia banget gitu. Sehingga akhirnya dia pengen ketemu kamu terus nih. Pengen ketemu dengan kamu. Bahkan ada yang ada yang memberikan kamu itu segalanya. Agar apa? Agar kamu selalu ada dengan dia. Agar dia itu kalau butuh kamu, kamu selalu ada buat dia. Mungkin dia mensupport kamu dari segi cuan atau apa, atau sebaliknya di sini ya. Oke, ada beberapa dari mereka seperti itu. Dia tidak ingin jauh dari kamu karena hasrat dia begitu kuat ke kamu ya. Tapi dia punya hubungan juga yang lain gitu. Ini ada fase baru yang akan kamu lewati. Di saat mungkin kamu merasa hubungan ini tidak layak buat kamu, mungkin kamu memilih untuk meninggalkan. Tetapi setelah kamu meninggalkan, maka ada fase baru yang akan segera kamu lewati. Fase baru ini mungkin ada ya orang baru yang mungkin akan ketemu dengan kamu. Dan orang baru ini ya mungkin tidak sembarangan juga untuk kamu pilih. Kamu tetap selektif gitu loh dalam menentukan pilihan ini. Tidak sembarangan juga. Karena kamu juga punya pengalaman di masa lalu yang mungkin membuat kamu akhirnya lebih berhati-hati saat ini. Begitu ya. Oke? Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apa yang terbaca dari kartu tarot ini ya. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, kamu coba cek aja ya di kolom deskripsi. Kita ada lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kita akan coba cek dari versi tarotnya seperti apa. Dan kita juga akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini. Oke. Nah, jelas sekali di sini orang masa lalu yang akan muncul kepada kamu, yang akan bertemu dengan kamu. Oke. Di sini aku melihat ada Seven of Cup. Untuk zodiaknya ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Cancer, Pisces, Scorpio juga. Sama. Ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di situ tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, ini ada Seven of Cup. Ada seseorang ini, orang yang punya banyak pilihan. Mungkin banyak ya orang yang menyukai dia. Banyak orang yang menginginkan dia. Tetapi dia menginginkan kamu. Hanya kamu yang dia cintai. Oke? Ini ada 7 orang mungkin ya. Dan 7 orang ini berbeda-beda. Ada yang mungkin tergila-gila sama dia. Mungkin ada juga yang tulus sama dia. Tapi dia hanya memilih kamu di sini. Ya, makanya dia akan bertemu dengan kamu. Karena kamu itu berbeda dari yang lainnya. Kamu punya cinta. Cinta kamu tulus. Tidak ada embel-embel lain yang terbaca di sini. Tapi hanya ketulusan yang terbaca oleh logikanya dia, oleh intuisinya dia. Oke? Nah, dari sini aku melihat seseorang ini akan memberikan segalanya kepada kamu. Ini juga termasuk sebuah cinta. Ini ya Connect of Pentacles, Connect of Cup ya. Seolah antara kamu dengan dia
Itu saling beri dan saling menerima, saling memahami, ya, saling mengerti satu sama lain, ya. Intinya sama-sama cinta juga. Ada energi mirror di sini, ada sebuah chemistry juga di sini, ya. Sehingga akhirnya kamu dengan dia akan bertemu. Ya, bertemu oleh sebuah takdir. Oke. Nah, di sini ada juga beberapa dari dia itu selalu membuat kamu itu merasa kayak bahagia banget. Karena apa? Segala kebutuhan kamu akan terpenuhi. Dan kamu hanya bisa memberikan cinta yang kamu miliki kepada dia. Itu sudah cukup memuaskan bagi dia. Itu sudah cukup membuat dia bahagia. Sangat bahagia sekali. Oke? Jadi seseorang ini kayak benar-benar menginginkan kamu. Ingin hidup bersama dengan kamu, ya. Tapi ada juga sih beberapa dari dia, mereka itu hanya ingin bersenang-senang. Bertemu, mungkin dia teman, atau dia teman kerja, atau dia mantan. Dia seperti ingin bertemu dengan kamu, hanya ingin bersenang-senang. Aku pengen have fun sama kamu. Aku pengen bahagia bersama kamu. Ya, kita kemana kek, ngumpul, ngopi gitu ya. Liburan atau bagaimana. Intinya bersenang-senang saja. Jadi ada ya, dia itu ingin bertemu dengan kamu karena ingin bersenang-senang. Oke? Nah, ini juga terbaca seseorang dari masa lalu. Seorang dari masa lalu itu menginginkan kamu, bertemu dengan kamu, ya. Dia seperti ingin menebus kesalahan, dia seperti ingin minta maaf sama kamu, ya. Dia seperti ingin mencoba untuk menarik perhatian kamu lagi, mencari perhatian kamu lagi, ya. Mungkin dengan segala perilaku dia, karakter dia, sikap dan sifat dia selama ini, mungkin dia sudah rubah menjadi orang yang mungkin lebih baik. Dan dia pengen menunjukkan kepada kamu kalau dia sudah layak ya untuk dimiliki oleh siapapun termasuk kamu gitu loh. Jadi orang dari masa lalu ini begitu sangat ingin bertemu dengan kamu, ingin berikan bunga ya, dan berharap kamu bisa menerima dia. Ya, itu keinginannya dia. Oke. Di sini juga ada Nine of Wands. Nine of Wands ini banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu rasakan. Mungkin ada orang-orang dulunya yang tidak pernah bertemu dengan kamu, terus mungkin menjadi teman bagi kamu gitu ya. Terus ada juga sih, ada orang-orang yang dulu membenci kamu, sekarang datang kepada kamu, ingin minta maaf. Ini juga membuat kamu terkejut, kaget ya. Karena banyak hal-hal yang tidak terduga nantinya akan kamu rasakan. Karena banyak orang yang ingin bertemu dengan kamu, berbagai macam ya keinginannya dia. Ya, oke. Oke, kita akan coba cek di sini. Apa yang terbaca untuk ending dari cerita kamu, ya. Oke. Apakah yang terbaca di sini? Ya. Di sini aku juga melihat ada my beloved. Kamu itu akan sangat dicintai oleh seseorang ini, sangat dicintai. Ya, kamu tenang aja. Jika kamu sudah disakiti, dikhianati, yakinlah seseorang yang begitu mencintai kamu akan datang kepada kamu. Oke? Dengan segala perubahannya. Mungkin kan ini orang lama yang selalu berubah dan dia ingin memiliki kamu kembali. Karena hanya kamu yang bisa membuat dia bahagia, hanya kamu yang bisa mengerti dia, hanya kamu yang bisa memahami dia. Ya, sehingga dia merasa ada gairah yang muncul kembali saat dia bertemu dengan kamu. Disitulah dia ingin membuat kesepakatan, dia ingin berkomitmen sama kamu ya. Karena dia begitu sangat mencintai kamu, sangat mencintai kamu. Ya, dulu pun sejak dia tidak bersama dengan kamu, dia juga sering kepikiran kamu, sering memikirkan kamu. Karena di sini kamu dengan dia itu soulmate. Kamu dengan dia punya chemistry, terikat secara batin gitu ya. Sehingga membuat dia akhirnya kembali ke kamu lagi. Apalagi mungkin kamu juga memanifestkan dia atau sebaliknya. Dia memanifestkan kamu. Dan akhirnya manifest dia itu jadi doa yang terkabulkan. Ya. Ini sexual union. Selain dia cinta, dia begitu bergairah juga sama kamu. Kita satu kesatuan yang begitu akurat gitu ya, sama-sama merasa ya saling beri dan saling menerima lah ya. Keadaan seperti ini ya membuat dia merasa kamu tahu apa yang aku mau dan dia tahu apa yang kamu mau gitu loh. Jadi intinya sama-sama memahami, oh kamu seperti ini maunya, dia seperti ini maunya. Dan kamu tahu, kamu paham dengan keinginannya dia. Itu yang membuat dia kayak ngerasa sangat dihargai, sangat dicintai oleh kamu. Dan akhirnya dia kembali ke kamu ya. Nah, waktu yang akan menentukan semuanya. Waktu yang akan membuat kamu dengan dia bahagia bertemu kembali. Walaupun saat ini kamu sudah terpisah, tapi suatu saat nanti yakinlah kamu akan bertemu dengan dia kembali. Ya, yakinkan pada takdir. Jadi kamu jangan takut, jangan merasa khawatir ya. Kamu tidak akan berjodoh dengan dia atau bagaimana.
Yakinkan diri kamu, manifestkan dia. Jika perlu di setiap doa kamu sebut nama dia. Semoga dia akan datang kepada kamu. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.